Bisa ngono. Action. Oke, mulai Ki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di matkul Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Ibnu Jabar Majid, kemudian ada Mauliana Tasfi Nurwidia, kemudian Muhammad Nur Kholik, dan ada Yogi Novia Laila Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis dan modifikasi modul ajar RPP. Oke, modul ajar yang kelompok kami gunakan itu di modul ajar kelas 1 pada materi gerak dasar manipulatif, yaitu melempar dan menangkap bola. Modul ajarnya seperti ini. Kemudian kelompok kami menganalisis mendapatkan hasil itu. Yang pertama, apakah pembelajaran berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat peserta didik? Berdasarkan hasil analisis tersebut, yang kelompok kami lakukan itu, ya Oke, modul Mas. ajarnya itu Hah? bagaimana, Eh, Mas? metu ya? Orang ijek ning Zoom aku. Ijek ning Zoom. Iya. Loh, mental dewe, Mas. Mental dewe, Mas. Aku mental sering This meeting is being recorded. wes wes mlebu. Baik, berdasarkan analisis kelompok kami, modul ajar tersebut tuh sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena di modul ajar tersebut, peserta didik berperan aktif mempraktekkan gerak melempar dan menangkap melalui permainan, diskusi, kerja kelompok, dan refleksi. Berdasarkan analisis kelompok kami juga, modul tersebut sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana modul tersebut memerhatikan kodrat alam anak kelas 1, Apa? yaitu belajar melalui gerak dan bermain. Kemudian analisis yang kedua, apakah pembelajaran sudah konseptual dan bermakna? Ya, menurut kelompok kami, modul ajar tersebut tuh sudah cukup konseptual dan bermakna, terutama dalam aspek kodrat alam. Karena kegiatannya itu dirancang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 yang berada pada tahap perkembangan motorik dasar. Kemudian aktivitas berbentuk permainan, praktek langsung, kerja kelompok, serta penggunaan alat yang menunjukkan bahwa anak belajar melalui gerak. Dan dalam aspek kodrat zaman, meskipun sudah ada penggunaan media dan penekanan pada profil pelajar Pancasila, konteks pembelajaran masih terbatas pada aktivitas teknik gerak dan belum banyak mengaitkan keterampilan tersebut. Kemudian analisis yang ketiga, eh, apakah pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filsafat Pancasila? Dari modul ajar tersebut, pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena kegiatannya itu dirancang melalui permainan, praktek langsung, kerja kelompok, serta adanya remedial. Di samping itu juga guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan memberi teladan gerakan, yaitu sesuai dengan pemikiran atau prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, dan membangun semangat belajar peserta didik, serta memberikan dorongan dan penguatan positif. Selain itu, nilai filsafat Pancasila juga tercermin dalam penguatan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan saling membantu. Kemudian analisis yang keempat, apa yang masih perlu disempurnakan dari modul ajar tersebut? Dari modul ajar tersebut ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu pada penguatan aspek diferensiasi pembelajaran, kemudian
pembelajaran itu masih cukup terstruktur dan berpusat pada arahan teknis guru, sehingga ruang pilihan, kreativitas, dan suara murid dapat diperluas agar lebih mencerminkan pembelajaran yang memerdekakan bagaimana gagasan dalam Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang perlu disempurnakan lagi yaitu keterkaitan materi dengan konteks kehidupan nyata dan tantangan zaman juga dapat diperdalam agar pembelajaran lebih konseptual dan bermakna. Kemudian yang nomor 3, modifikasi modul ajar akan disampaikan oleh teman kami yaitu Mbak Mauliana, monggo. Oke, yang nomor 3 tentang modifikasi modul ajar untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam kasus Ali. Nah, kasus Ali ini kan dia mogok sekolah ya. Dengan menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filsafat Pancasila sebagai landasan dalam memodifikasi rancangan pembelajaran. Modifikasi modul ajar sesuai dengan kasus Ali. Yang pertama dari identifikasi pembelajaran, mata pelajarannya itu PJOK untuk kelas 11. Materinya permainan bola besar dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menunjukkan keterampilan gerak manipulatif dalam permainan tim. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong, empati, dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik membangun rasa percaya diri dan keterlibatan sosial melalui aktivitas olahraga. Untuk landasan filosofisnya, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sumtulado, ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani. Guru berperan sebagai penuntun yang menciptakan suasana inklusif, membangun semangat di tengah murid, dan memberikan dukungan agar murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan meliputi kemanusiaan, saling menghargai dan empati. Yang kedua ada persatuan, kerjasama tim. Yang ketiga ada keadilan sosial, yaitu kesempatan yang adil bagi semua siswa. Untuk yang D, yaitu langkah-langkah pembelajaran, terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluan dimulai selama 15 menit, guru menyapa dan membangun suasana positif. Lalu adanya ice breaking kolaboratif, dan diskusi singkat tentang pentingnya kerjasama dan rasa memiliki dalam tim. Kegiatan inti berlangsung selama 60 menit. Yang pertama, pembentukan kelompok campuran secara inklusif. Penerapan body system untuk saling mendukung. Nah, yang ketiga, siswa memiliki variasi permainan seperti mini futsal, passing challenge, target shooting, dan sebagainya. Nah, selanjutnya siswa dengan pengalaman lebih diberi peran sebagai mentor atau demonstrator. Untuk yang terakhir, guru berada di tengah aktivitas untuk membangun motivasi dan kebersamaan. Untuk kegiatan penutup berlangsung selama 15 menit yang terdiri dari refleksi bersama. Guru menanyakan murid apa yang membuat saya nyaman hari ini. Nah, yang kedua yaitu menyebutkan teman baru yang dikenal. Yang ketiga, penguatan nilai gotong royong dan persatuan. Yang terakhir ada asesmen. Asesmen ini terdiri dari 3 asesmen keterampilan, sikap, dan refleksi tertulis. Di keterampilan, observasi teknik dasar permainan yang telah dilakukan. Untuk sikap, partisipasi, empati, dan kerjasama, dan refleksi tertulis terkait tentang pengalaman sosial dan motivasi belajar. Yang terakhir, penguatan dan tindak lanjut. Guru memberikan dukungan lanjutan kepada siswa yang mengalami kesulitan adaptasi. Pembelajaran dirancang sebagai ruang yang menuntun, memerdekakan, dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Oke, untuk aktivitas 1.6, jurnal refleksi akan disampaikan oleh Muhammad Nurkolik. Silahkan, Mas Solik. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Maulina. Saya akan melanjutkan pada bagian jurnal refleksi tentang apa yang telah kita pelajari, pengetahuan dan pemahaman baru apa yang kita dapat dari topik tadi. Dalam topik tersebut,
dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses menuntun potensi anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, bukan memaksakan kehendak guru, karena guru berperan sebagai teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan sesuai semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa. Tutwuri Handayani. Itu dari Ki Hajar Dewantara sendiri, seperti yang telah kita ketahui bersama. Lalu pendidikan juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter melalui profil pelajar Pancasila, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada murid, kontekstual, bermakna, dan memerdekakan. Selanjutnya, respon tentang materi yang sudah dipelajari. Setelah mempelajari materi tersebut, kami merasa lebih sadar bahwa peran guru bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menuntun dan memerdekakan potensi peserta didik. Materi ini membuat kami lebih reflektif dan memahami bahwa setiap anak memiliki kodrat dan keunikan yang harus dihargai, bukan disamaratakan. Ada perubahan cara pandang, yaitu melihat pembelajaran sebagai proses yang berpusat pada murid dan bermakna, bukan hanya mengejar target akademik saja. Dari segi cara bertindak dan bersikap, kami terdorong untuk lebih sadar, empatik, serta memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Kami juga semakin memahami pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pembelajaran agar pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter. Lalu yang ketiga, relating atau menghubungkan dengan materi mata kuliah lain. Materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan erat dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, terutama dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keduanya sama-sama menempatkan peserta didik sebagai pelaku utama dalam proses belajar, bukan sekedar penerima informasi. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Mata kuliah pemahaman peserta didik lebih menekankan aspek psikologis, tahapan perkembangan, serta strategi pembelajaran yang bersifat praktis dan teknis. Sementara itu, filosofi Ki Hajar Dewantara menghadirkan dasar nilai dan moral yang lebih mendalam sebagai ruh dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kedua materi tersebut saling melengkapi, di mana yang satu memperkuat landasan filosofis dan yang lainnya memperjelas penerapan teknis dalam pembelajaran. Oke, baik, untuk yang poin 4 dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya Saudari Yogi. Silakan Mbak Yogi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Olik. Saya akan melanjutkan untuk poin yang nomor 4, yaitu reasoning atau memberikan argumen dari pentingnya materi ini. Jadi materi pada topik ini itu sangat penting karena menjadi dasar arah dan tujuan seorang guru dalam mendidik. Materi ini tidak hanya membahas cara mengajar, tetapi menekankan makna pendidikan sebagai proses menuntun dan memerdekakan potensi peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Aspek yang paling esensial adalah konsep pendidikan yang berpusat pada murid serta peran guru sebagai penuntun, bukan penguasa kelas. Dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani menjadi pedoman sikap profesional guru dalam bertindak dan bersikap. Hal ini sangat relevan dengan profesi guru ketika mengingatkan bahwa tugas utama guru bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memerdekakan. Kemudian yang terakhir ada reconstructing atau merumuskan rencana aksi berdasarkan materi yang telah dipelajari. Berdasarkan refleksi yang dilakukan, kelompok kami menyadari bahwa menjadi guru itu bukan hanya tentang menyampaikan materi,
tetapi tentang menuntun dan memerdekakan peserta didik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, rencana masa depan kami adalah merancang pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid, lebih kontekstual, dan memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan karakternya masing-masing. Kami juga ingin lebih konsisten menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangarso, serta Tuturi Handayani dalam sikap dan praktik mengajar sehari-hari. Pengetahuan dan pemahaman ini akan sangat kami manfaatkan dengan menyusun perangkat ajar yang mengintegrasikan penguatan karakter, diferensiasi pembelajaran, serta refleksi bermakna di akhir kegiatan belajar. Kami juga berencana membangun suasana kelas yang inklusif dan suportif, supaya setiap peserta didik merasa dihargai. Perubahan yang kami harapkan adalah terciptanya pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sikap gotong royong peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkarakter. Saya kembalikan ke Mas Ibnu selaku moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan. Monggo dari teman-teman bisa tanya. Oh iya Mas itu mau menanyakan sesuatu terkait sama presentasi tadi yang dibawakan sama Mas Ibnu ya. Benar Mas, mohon maaf suaranya kurang jelas Mas. Mas, sudah Suaranya jelas belum kurang Mas? jelas. Mas? Oke. Halo? Halo Mas, jelas nggak Mas? Halo, sedikit sih Mas jelasnya. Ini jelas Mas? Mas? Oke, jelas Mas. Ya, mana Mas untuk share screen-nya bisa di keatasin Mas? Yang permainan bola besar ya Mas ya. Di mana modul ajar tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, di mana untuk kodrat zaman ini apakah sudah relevan Mas dengan perkembangan yang sekarang? Itu aja Mas, terima kasih bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas. Kami tampung terlebih dulu ya. Siap Mas. Tadi berarti pertanyaannya gini ya Mas. Eh, dari modul ajar tersebut apakah sudah relevan dengan kodrat zaman sekarang? Begitu Mas. Betul Mas, untuk modul ajar yang disampaikan tadi, yaitu permainan bola besar dan sebagainya itu, apakah sudah relevan dengan kodrat zaman atau zaman sekarang gitu ya Mas ya? Terima kasih. Oke, baik. Eh, baik, izin menjawab ya Mas pertanyaan dari Mas Ahmad Toha. Menurut kelompok kami, modul ajar tersebut itu sudah relevan dengan kodrat zamannya. Karena eh,
Karena di modul ajar tersebut itu kegiatannya itu dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik, Mas, kelas 1 yang berada pada tahap perkembangan motorik dasar. Nah, di modul ajarnya tersebut itu kan menjelaskan atau mempraktekkan gerakan manipulatif, yaitu lempar tangkap bola, yang dimana kan zaman sekarang eh, siswa kelas 1 itu kan sukanya bermain ya, Mas. Apalagi dari lempar tangkap bola itu kan kita bisa melakukan permainan modifikasi ya, Mas. Terus dengan praktek langsung atau kerja kelompok itu sudah relate dengan kodrat zamannya, Mas. Begitu menurut kelompok kami. Oh ya, Mas, terima kasih atas yang sudah dijawab, Mas. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Mas. Satu kali lagi. Oke, siap, Mas. Contoh kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan nilai tanggung jawab dan kerjasama terhadap siswanya, Mas? Saya ulangi ya. Contoh kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan nilai tanggung jawab dan kerjasama terhadap siswa atau peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Muhammad Hadim. Saya tampung dulu ya. Berarti pertanyaannya itu kan bagaimana guru menerapkan nilai tanggung jawabnya ya, Mas? Oke. Oke, Contoh sebentar. kegiatannya, Mas. Contoh kegiatannya, maksudnya guru memberikan apa supaya murid itu punya nilai tanggung jawab dan kerjasama. Guru harus gimana gitu. Bentuk contohnya itu kayak harus membuat apa gitu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Adim ya. Oke. Oke, jadi kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan kerjasama atau kolaborasi itu dalam semisal contohnya dalam permainan tim olahraga ya, guru dapat menggunakan permainan seperti sepak bola, kasti, atau estafet di jam olahraga untuk melatih koordinasi dan komunikasi tim. Nah, jadi hal itu tuh bisa mendorong siswa untuk memecahkan masalah atau hipotesis atau studi kasus dalam kelompok kecil untuk membangun kemampuan berpikir kritis secara bersama. Mungkin seperti itu, Mas Adim. Apakah sudah jelas? Oke, berarti maksudnya membentuk kelompok kecil ya, Iya, Mbak? Atau benar. permainan? Iya, mungkin Oke, bisa oke. dengan membentuk kelompok kecil agar siswa itu bisa istilahnya kan kalau semisal ada permainan nanti pasti anak-anak tuh tumbuh jiwa tanggung jawabnya seperti itu dan kerjasamanya gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari kelompok saya. Kayak dari kelompok kami cukup. Barangkali dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Cukup, Mas, kiranya. Mas, Oke, kalau cukup, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata ketika kami mempresentasikan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola kualitas memasak di sini punya saya kok, bola di sini tidak